selamat untuk kelahiran bayi ketiganya, luar Makasih, biasa. Nah, Kak Robi gimana nih persiapan dari awal datang ke rumah sakit sampai akhirnya persalinan bisa berjalan dengan lancar? Mungkin boleh dijelasin sedikit nih, Kak. Aduh, 3 hari dia gak bisa tidur. Jantungku mau lepas kalau mau jujur. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya kita tahu anak mau lahiran anak itu kita tahu ya. Selama ini kan kita kalau lahiran normal itu dadakan ya. Ya. Jadi di situ mau lahiran, di situ kita tahu, di situ kita lari ke rumah sakit. Nah, kalau sekarang ini kan kita sudah dapat jadwal jauh-jauh hari karena masalah tali pusar yang di leher ya. Jadi automatically kita baru kita sudah tahu beberapa hari sebelumnya. Jadi makin dekat makin panik kayak gitu ya. Awak tidur 1 minggu stres sekali, 3 hari ngaco tidurnya udah. Kalau istriku kayaknya Emang beda rasanya waktu kita gak tahu anaknya kapan mau datang dan waktu kita tahu beda jadinya. Jadi agak nervous gitu. Nah, Kak, ini kan beda nih antara persalinan pertama, kedua, dan ketiga nih dengan sesar nih. Mungkin kendala apa sih, Kak, atau mungkin kesulitan apa sih yang lebih dialami dalam persalinan ketiga ini secara sesar? kesulitan sih nggak ada ya. Cuman kita lebih kepada menjaga ya. Karena sesar ini kan tujuannya adalah menjaga yang tadi aku bilang condition adalah tali pusarnya melilit ke leher. Jadi lebih pada menjaga supaya jangan ada resiko, itu aja sih. Karena kalau lahiran normal kalau dengan ada tali pusar nempel di leher tuh ada resikonya. Itu sih lebih kepada menjaga sih. Kalau dari Kak Robi dan Kak Natasha sendiri mengetahui adanya Lili tentu di usia kandungan keberapa tuh, Kak? Kurang lebih 7 bulan ya. Kurang lebih 7 bulanan. Ya udah mau lahiran, baru-baru kita tahu. 1 bulan setengah yang lalu lah, kurang lebih ya, 7 bulanan ya. Tapi setiap bulan itu sering melakukan Seminggu check up? sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Bulan 2 kali. Tiba-tiba kita tahu. Selalu kita cek, baru makin kita tahu kita seminggu sekali jadwal. Jadi makin kita karena ada tali pusar di leher, makin kita jadwal ceknya makin kita rutinkan lagi. Seminggu sekali kita cek. Karena kemungkinan apa tidak dia untuk terlepas dari lehernya, kan masih kemungkinan itu masih ada. Kalau tali pusar itu bisa nggak ada di leher lagi. Tapi karena bayinya semakin besar, kemungkinannya kecil sekali. Tapi kalau dia mungkin bayinya masih di usia 5 bulan, 6 bulan, mungkin masih peluangnya besar untuk terbebas dari tali pusar yang ngelilit di leher. Oke. Nah, Kak, mungkin kemarin persalinannya tuh selesai di jam berapa dan mungkin berat bayinya seperti apa, mungkin Kak boleh dijelasin? Tadi kalau habis selesai dia 31 jadinya. Ya, lahiran tuh anaknya 2750, 2 kilo 750 untuk lahiran. Panjang anak kita, nama anak kita Javin Sharichain, panjang anaknya 48 cm. Selesainya tuh kurang lebih di kamar operasi waktu sesar itu cuma sekitar 15 sampai 20 menit ya. Tapi setelah keluar dari kamar operasi itu kita butuh di monitor ya untuk kesehatan istri sekitar 2 jam. Bang Robi sendiri sempat panik nggak ketika tahu bahwa istri harus dioperasi? Karena kan sebelumnya kan normal. Sampai 3 hari terakhir nggak tidur Ada mood dia. Nggak ada mood, total mood hilang. Suami kamu kenapa gitu? Itu kan operasi kayak gimana, kita kan rasa bahagia gitu jumpa anak kita, tapi di kepala suami aku itu kan operasi gitu. Jadi dia nggak bisa gitu, kayak pikir dia kayak gimana ya, tetap panik gitu. Kalau dari Kakak sendiri mungkin? Aku sih nggak ada kayak gini panik tentang operasi, karena udah capek banget, udah berat juga, jadi pengen cepat, karena juga aktivitas aku juga udah turun karena udah gede banget perutnya. Jadi aku sih nggak ada paniknya, cuman nervous ketemu aja sama anaknya, nervous itu aja, dan lihat suami aku nervous juga, aku ikut nervous juga gitu. Karena gini Fik, di kepala aku tuh gini Fik, sesar itu di kepala aku tuh itu operasi. Yes. Jadi operasi, jadi kita namanya operasi kan, aku tuh namanya kita sayang sama istri kita sayang sama anak-anak kita kan, tetap panik gitu Fik, ya kan. Jadi rasa panik itu yang tapi aku berusaha untuk browsing di internet kan, cek semuanya, kalau ternyata sesar itu lebih aman lagi karena lebih di prepare semuanya. Sifatnya nggak dadakan kayak lahiran normal, ya kan. Cuman kalau bisa normal sih lebih bagus. Aku lebih senang kalau misalnya bisa normal. Kenapa? Ya
karena kalau sesar ini kan lebih kepada kondisional. Kenapa ada kebutuhan khusus yang sampai seorang wanita itu, seorang istri atau seorang ibu harus melahirkan sesar. Seperti itu sih kurang lebih. Tapi sejauh ini sehat ya dari Semuanya Natasha luar sendiri juga udah pulih ya. Semuanya luar biasa sekali. Maka mungkin rencana untuk pulangnya kapan nih Kak? Besok, Fik. Besok. Kita besok tanggal 21 Kalau misalnya bayinya masih nggak perlu dicek, mungkin hari ini. Jadi sehari sudah seharusnya hari ini kita sudah bisa pulang. Tapi karena saran dari dokter Idian tadi, saran dari rumah sakit dari dokter Berto juga untuk sampai besok baru pulang. Karena memang harus ada pengecekan kepada bayinya. Karena itu memang standar prosedur protap dari rumah sakit, kita semua harus cek semuanya memang betul-betul aman baru bisa keluar. Jadi 2 hari lah, lebih tepatnya 2 hari. Sambutan dari kakak-kakaknya mungkin seperti apa nih Bang? Ketika kemarin udah lihat adiknya udah lahir dan selamat Cantiknya gimana? anaknya, luar biasa, Fik. Syukur nggak ikut bapaknya ya kan? Ya, bapaknya juga cakep. Bercanda. Mamaku sampai bercanda. Kalian berdua cuma bikin banyak anak supaya pengen tahu nextnya wajaknya kayak gimana ya gitu. Jadi penasaran dengan wajah bikin anak terus ya kan? Hajar terus ya kan? Itu kata mertuaku. Tapi kan memang tiga-tiga ini kan cantik semua. Luar biasa. Luar biasa. Iya semuanya berbeda ya. Iya. Kayak yang Kalau mau sama kembar bro, ya kan? Iya, jadi gimana ya dia karakternya juga beda. Ada mirip-miripnya ada, tapi tetap beda gitu ya. Jadi dari situ sih lah. Kalau dari Kak Robby sendiri ini kan udah 3 putri cantik-cantik nih. Akan ada rencana lagi kah atau seperti apa? Karena tadi kan bilangnya mau nyari laki-laki nih. Rencananya mau tambah lagi, Fik. Rencana mau tambah lagi kalau bisa, kalau istriku semangat terus, kalau bisa dikasih 1 lusin, 12 anak kalau bisa. Itu memang betul-betul cita-cita ya, punya banyak anak, banyak bahagia. Kalau zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Kalau zaman sekarang banyak anak, banyak bahagia. Nah itu dia. Buat gen rich sign kan? Gen rich sign, betul sekali. Tapi aku pengen sih satu laki-laki mirip suami aku. Alasannya kenapa Kak? Kenapa? Ya karena suami aku lah. Oh, Gak ada pujian. Pengen aja. nggak pengen mirip sama Vic itu. Pengen Aku aja. kayak gitu kok, Fik. Mirip kayak suami juga punya teman. Oh iya. Jadi kan kalau kita punya anak laki-laki mungkin ya bisa pergi ke fitness bareng ya kan, angkat besi sama-sama, kurang lebih gitu lah. Datang ke dosen latihan fitness bareng, ya nggak Pak? Tapi mungkin untuk anak ketiga ini ada Kak Robby sendiri masih sempat nervous nggak sih atau masih sempat kebingungan nggak sih untuk mempersiapkan dari lahiran sampai? Enggak sih, cuman takut waktu lahirannya aja. Jadi kena operasi itu takut, tetapi kalau untuk ngurusin anak sih sudah santai ya. Karena udah 3 ya. Takut yang pegang kayak takut salah gitu loh masih ada. Aku masih nggak berani, bro. Nggak berani aku kalau megang Dan anak anak pertama pertama lahiran ya? itu dari anak pertama lahiran. Nanti butuh beberapa waktu dulu aku baru berani pegang. Kayaknya ngeri karena kecil gitu kan. Kecil kayaknya mau gendongnya tuh kayaknya masih ngeri gitu loh. Tapi nanti mungkin beberapa hari, seminggu aku udah mulai bisa pegang. Takut jatuh gitu loh. Kayaknya kecil takut jatuh gitu, kayak mana gitu rasanya. Tapi cek terus, lihat terus kalau misalnya maminya aja mau pegang dia jadi nervous, hati-hati ya gitu. Semalam aja tidur jam 4 pagi. Kemarinnya lagi tidur cuma 3 jam. Ini jagain anak itu jam 4 pagi kan. Baru tutup mata dia udah nangis, bawa diri lagi Aku dah. aja tidur yang dia bangun karena nangis, aku aja gadun kan. Istri tidur, pulas santai dia tidur kan. Aku yang ngurusin anak sampai pagi. Gitu. Baru anak betul-betul tidur, baru aku bisa tidur. Nah Kak, mungkin terakhir nih, tadi menariknya nih. Tadi kan Kak sempat ngomong bahwa itu serius mau menjual sperma tuh Kak. Tadi mungkin Iya. penjelasannya seperti apa tuh Kak? Jadi memang betul ya. Jadi kan aku sudah membuktikan ini ya. Anakku cantik-cantik semuanya. Tiga anakku cantik-cantik. Jadi bagi siapa aja ya yang memang mau. Biar barengan bang, yang soal sperma itu. Sini dulu. Jadi karena memang sudah terbukti anak tiga-tiganya cantik-cantik, memang bagi siapa aja ya yang memang membutuhkan ya spermaku untuk dibutuhkan spermaku, aku siap menjual sperma ya, siap menjual sperma untuk kebutuhan bagi orang-orang yang mau punya anak ya. Kalau mau anaknya cantik-cantik, kalau ganteng belum terbukti ya. Kalau cantik sudah terbukti ada 3 cantik-cantik. Kalau ganteng kita masih belum tahu. Inspirasinya dapat
dari konten aku karena banyak ada komen mau anak dari suami kamu mau Iya, anak. jadi memang banyak sekali permintaan ya di permintaan netizen. Permintaan netizen. Jadi ini memang fakta. Terlalu banyak permintaan dari netizen ya mau anak dari aku, ya kan? Jadi ya aku putuskan daripada ngasihnya gratis, kita jual, ya kan? Kita jual. Bisnis baru lah, ya kan? Ini kan niatnya baik, ya kan? Menolong juga, ya kan? Nah, jadi karena banyaknya permintaan dari netizen itu, jadi aku putuskan ya boleh juga ini jadi satu ide baru, ya kan? Untuk kayak mana caranya ya sperma itu kita jual aja lah, gitu aja sih rencananya. Tapi kan kalau untuk proses di Indonesia sendiri kan masih belum bisa tuh bang. Itu Nah ya. Kalau aku rasa selagi itu positif kan kita serahkan sperma itu ke rumah sakit nanti, ya kan nanti kan dipilih benihnya itu dicek di rumah sakit baru kayak mana sistem kedokterannya aku nggak ngerti. Tetapi kan bukan ada proses yang salah kan prosesnya melalui rumah sakit nanti. Tapi sejauh diizinkan dan memang dari sisi Dan hukumnya juga selagi dia diizinkan. tidak melanggar hukum, selagi memang mengikuti prosedur hukum dan bisa jual karena di luar negeri banyak orang pekerjaannya menjual sperma juga banyak public figure juga di luar negeri menjual sperma banyak. Nah, jadi di Indonesia juga aku pikir karena memang baru begitu banyak yang minta mau punya anak dari aku, ya udah kenapa tidak. Jadi ini bukti bahwa anakku kalau untuk mau cari anak perempuan yang cantik boleh dibuktikan. Nah itu gitu aja. Harganya berapa? Nilai Kalau harga nanti kita kasihkan si Fafa dulu jadi manajer. Range-nya mungkin, Bang Robi mungkin. Hah? Range-nya berapa sampai berapa gitu? Nanti kita pertimbangkan kalau masalah harga nanti boleh disesuaikan. Bisa tawar-menawar lah. Sampai ratusan juta nggak mungkin? Pikirannya? Negosiasi sama Tapi memang ini berduanya serius atau seperti apa nih bang? Dari kan Natasha juga setuju atau seperti apa? serius lah. Nggak apa-apa. Ya kan memang selagi niatnya Yang penting jangan punya itu istri baru. Yang penting jangan punya istri. Kalau mau jual apa yang mau jaga bapak. Bang Robi mungkin dari range-nya sendiri berapa sih? Berapa sampai berapa? Ratusan juta nyampe nggak sih? kalau untuk Jual. harga memang belum kupikirkan ya karena ini baru karena terlalu banyak begitu lahiran anak ya kan banyak banget yang minta punya anak ya kan nah jadi aku belum bisa menentukan harga nanti biar kalau memang banyak nanti aku kasih tahu sama teman-teman juga di media berapa untuk harganya jadi biar lebih ngerti gitu tapi untuk saat ini sih belum ada bicara tentang harga gitu. Tapi itu memang udah tahu boleh nggak boleh, maksudnya pengetahuan kita aja memang boleh apa nggak sih untuk di Indonesia sendiri si jual sperma itu Bang Robi? Saya prinsipnya cuma satu Kak, selagi tidak melanggar hukum akan saya kerjakan. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan prosedur hukum tidak bisa. Dan itu kan prosedurnya juga lewat rumah sakit. Juga jika dibutuhkan kita melalui prosedur dari rumah sakit kayak gitu. Berarti ini bukan